Itu Berarti itu emang pelatih langsung terjun di lapangan. Kalau orang Jepang tuh namanya Genba. Yuh jadi pelatih nih. kamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Waduh, Alhamdulillah. gimana Sehat nih? ya? Alhamdulillah. Sehat yang penting ya. Yang penting sehat. Gak apa-apa duit banyak, yang penting sehat. Nah, itu dia. Iya. Apalagi kalau istri sehat, kita sehat. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Semuanya Sehat. sehat. Karena dengan sehat kita bisa ngapain aja, Pak? Bisa Bisa. ngopi, Bisa ngopi, iya. Bisa nongkrong, nongkrong, iya. Bisa tidur. tidur dan bisa meniduri. Wah, Ya. nah. Masih bisa? Bisa. Wow, masih. Iya. Jangan tidur aja. Benar. Padi, Ya. ini ngomong-ngomong, kemarin sempet nonton bola nggak? Indonesia lawan Oman. Indonesia lawan Oman. Oh. Nonton. Iya. Nah, dari prediksi orang Indonesia melawan Oman, banyak yang mengatakan bahwa ini paling seri kemarin. Ya. Terus ada yang ya 30% bilang yakin Indonesia menang tipis gitu. Tapi ada yang bilang ini bakalan kalah. Waduh. Ada juga tuh yang ada yang bilang nggak kalah. pede dia sama Nggak kita. pede dengan pemain kita. Aduh. Padahal kalau ngelihat para pemain yang sekarang direkrut tuh, atau yang udah lama gitu bergabung dengan timnas, Iya. kalau buat saya pribadi bakalan melaju terus nih, Pak. Pasti. Peningkatannya gitu. Iya, betul. Karena dari mulai kemarin saya optimisnya gini, karena melihat pemain dan pelatih ini agak klop gitu. Kemudian pada saat latihan dari Stadion Madia, kemudian latihan lanjutan di GBK, itu pelatih benar-benar terjun langsung, merintahkan langsung strategi yang harus dipakai kayak gimana, pemain tuh harus seperti apa fight-nya gitu. Itu berarti itu emang pelatih terjun di lapangan. Kalau orang Jepang tuh namanya Genba. Nah, Genba. Langsung lihat lapangan, lihat fakta. Betul. Jangan dengar kata orang. Nah, itu. Gitu. Jangan kata pembisik. Apa kata yang penting bos senang. Ah, Gitu ya? Bos senang. Bos itu ABS dulu zaman dulu. ABS ya? Iya. Asal bos senang. Asal bos senang. Asal bapak senang. Bapak senang. Makanya saya nggak senang-senang. Saya juga bos. Oh iya, ya, bos. Oh, bos. Udah jadi bos. Iya. Pantas. Nggak harus jadi pemimpin, nggak harus jadi yang punya perusahaan jadi bos. Oh, jadi gimana? Adi udah bos nih? Udah, caranya stroke dulu. Bekas orang stroke. Oh, bos. Bekas orang stroke sukses. Gila, lihat dong. Dia stroke, baru bisa jadi bos. Nah, jadi bos. Tapi jangan bos kayak gini, jadi ikutin. Oh, yang bener lah bosnya. Oh, yang benar ya. Iya. Jadi bos itu harus gimana, Pak Adi? Jadi bos itu, yang pertama dia harus bisa memberikan contoh pada subordinatnya, bawahan-bawahannya. Harus menjadikan contoh. Jangan cuma bilang, sana. Cuma dari meja doang. Iya, sambil begini. Sambil begini. Tanpa tahu terjun ke lapangan. Aksinya ya? Aksinya. Nah, itu yang seperti yang dilakukan oleh John Hartman. Nah, itu dia. Benar, ya? Betul. Nah, jadi dia nggak pakai langsung, udah sana. Apalagi hanya duduk di bench misalnya. Nah, kayak ya pokoknya kayak pelatih yang dulu nggak usah disebutin ya. Yang 30 tahun lalu lah. Pokoknya yang dulu lah gitu. Jadi hanya memantau. Begini terus. Nah, kalau ini enggak. Iya. Bener. Rivo. Iya. Bener. Waduh, ini udah cocok juga jadi pelatih nih. Kamu nih. Kayaknya Pak Beben yang cocok jadi pelatih nih. Karena begini lah. Dari timnas yang lagi menanjak nih gitu ya. Betul. Saking antusiasmenya warga gitu. Semuanya pada kepengen jadi pelatih. Nah, bahkan bukan hanya jadi pelatih, pengatur dan penganalisa juga, Pak. Waduh, 300 juta. Dia menganalisa para pemain, sampai menganalisa pertandingan. Betul. Bahkan dia udah bisa
ini strateginya harus begini, ini harus begini. Jagoan dia Pak, hampir semuanya. Itu saya kalau saya lewat nih di warung atau di tempat-tempat tongkrongan itu lagi ngomongin bola, jadi yang satu ngomongin bola lagi nongkrong sambil nari gitu, ojol itu juga sama ngomongin bola Pak. Ngomongin bola tapi ngomongin strategi juga. Ini jagoan mereka. Jagoan mereka pelatihnya. Nah itu. Iya. Sama komentator. Nah apalagi itu ngomentarin yang pedes-pedes. Dari zamannya yang dulu komentator jago itu Pak Edi Sofyan. Edi Sofyan. Iya. Oh, Yusuf kenal Yusuf. Yuke. Iya. Kita aja Bang Yuke nanti. Iya, siap. Itu pelatih benar-benar terjun langsung. Dia memerintahkan, mengatur strategi bagaimana dia harus bertindak, para pemain. Pelatih pakai gitu benernya. Itu yang kita butuhkan. Betul. Ya kan? Tapi juga kita harus kasih juga nih edukasi Pak. Ini banyak nih orang tua memasukkan anaknya ke dalam klub-klub sepak bola, sekolah bola lah gitu misalkan ya. Iya. Saya dulu ikut sekolah bola juga. Ya itu, jadi masukkan sekolah bola. Ya udah lepas saja, karena di situ ada pelatih ya kan. Biarkan pelatih yang memerintahkan. Iya. Betul. Dia harus ngapain. Betul. Jangan nontonin anaknya lagi pada main bola, terus dia teriak. Instruksi Dia di situ. Dari lapangan teriak dari sana tuh. Kejar ini, kejar. Pelatih ada di situ. Dia ngatur. Iya, betul. Itu yang membuat kebingungan. Yang intervensi itu. Nah, jangan. Iya. Ya kan? Betul. Biarkan, serahkan pelatih. Serahkan pada ahlinya. Nah. Kayak ingat pemilu zaman dulu kampanye. Itu dia. Jadi nggak usah lagi orang tua mendidik dan mendikte anaknya. Betul. Seakan-akan nggak percaya sama coach, sama pelatih yang ada di klub itu. Iya. Biarkan aja secara alami coach akan mengetahui tahapan-tahapan dia harus belajar, tahapan-tahapan bagaimana dia akan menguasai dari seni sepak bola itu. Betul. Itu emang. Jadi, kita serahkan pada ahlinya. Nah, jangan intimidasi. Jangan. Biarkan dia mengalir kita secara berikan alami. kebebasan. Betul, itu dia. Gitu. Nah, kalau Coach Herdman seperti apa menurut Pak Adi? Menurut saya dia orangnya bagus, persuasif ke tim semuanya, bisa mengakomodir, mendengarkan apa kata anggota timnya ya kan. Nah, itu dia juga suka, saya perhatikan suka, teriak-teriak. Mungkin sama dia tuh direkam tuh teriak-teriak itu. Iya. Jadi begitu udah selesai, gue inget tadi teriak apa ya. Apa aja. Iya. Jadi inget nih apa nih kekurangan tim gue nih. Dia emang selalu itu merecord tuh apa yang udah dia berikan kepada tim. Harus kayak gitu pelatih. Iya, jadi cocok ini. Mengevaluasi. Bang Erik manggil ini cocok. Benar cocok ya. Nah, ngomong-ngomongin tadi kita bagaimana seorang pemimpin mengendalikan sebuah lingkup gitu kan. Seperti John Herdman bagaimana mengantisipasi, mengkoordinasikan tim PSSI di bawah naungan dia nih di timnas. Kalau Pak Erik seperti apa? Apa nggak pusing nih dia? Dia Menpora, dia ketua PSSI nih. Menpora, ketua PSSI, ya kan? pengusaha juga jangan lupa. Waduh, Pak. Iya kan? Gimana nih kira-kira? Itulah hebatnya Pak Erik. Iya, hebatnya Pak Erik lah. Iya kan? Dia sebagai seorang luar sebagai pengusaha, di dalam sebagai pejabat dengan segala jabatannya, iya kan? Pikirannya brilian juga ya. Iya kan? Di luar dia perusahaannya banyak, bukan satu Pak. Itu dia. Iya kan? Kita ngurusin rumah tetangga aja pusing. Apalagi besok ngurusin sekian banyak ya. Iya. Udah gitu satu negara nih. Satu negara itu hebatnya Pak Erik lah. Iya. Pak Erik Thohir. Mantap, makanya beli sahamnya. Ya udahlah, jangan ngomongin itu. Jangan ngomongin. Kita lagi ngomongin bola. Kita ngomongin bola aja. Kenapa jadi ngomongin bisnis? Iya. Maaf ya Pak Erik. Maaf Pak Erik. Pokoknya sukses buat Bapak. Bapak tuh udah pokoknya dah. Kita dukung Pak PSSI maju terus. Pokoknya bola maju PSSI. Iya. Nah, ngomong-ngomong Pak Erik kenapa bisa manggil John Herdman untuk menakodai timnas? Kalau ditanya kenapa, saya bukan ahlinya, tapi pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan, studi, ya kan, informasi yang didapat. Pasti John Herdman memang pelatih yang berkualitas, ya kan, dengan pengalaman-pengalamannya, ya kan, pendekatannya dengan pemain-pemain, itu dia, ya kan, karena pelatih itu bukan hanya dia jago melatih, tapi dia bisa menyampaikan apa yang ada di otaknya
ke pemain, betul, gitu. Harus nyambung, ya kan? Connect. Saya pikir juga gini, Pak. Mungkin juga Pak Erik melihat sepak terjangnya John Hartman itu merubah sepak bola Kanada. Nah, baru Kanada ya? Iya. Belum adiknya, Denada. Itu dia, apalagi kalau ada Denada ya kan? Iya. Baru Kanada nih. Iya, bisa nge-rap. Nah. Bagaimana dia bisa kultur bola Kanada bisa naik sampai ke maju ke Piala Dunia. Iya, betul. Makanya itu. Kita nggak nyangka ya Kanada masuk. Iya, makanya kalau sekarang ini dia menakodai timnas, pasti ada tujuan itu juga kan Pak Erik. Lah, semuanya kan punya asa kan Pak. World Cup yang akan datang lah. World Cup yang akan datang, walaupun sekarang kita nggak sampai ke sana. Iya. Tapi yang penting sudah berada pada jalur yang benar. Jalur yang benar, iya. Betul, itu dia. Iya, realnya udah benar. Pelan-pelan lah ya. Nggak usah ojo ke susu ya katanya. Oh, ojo ke susu. Ojo ke susu. Alun-alun rasa kelakon. Asal. Jangan ke susu Pak, ke coklat aja. Iya, tapi memang udah pada koridornya ya ini. Udah pada koridornya. Udah pada jalurnya, real yang benar. Iya. Nah, ngomongin timnas punya asa ke Piala Dunia. Juga pembinaan yang dilakukan oleh timnas ini kalau saya ngelihat sih kemarin sudah pada ya koridor yang benar. Pertama gini, dari U19 yang kemarin itu ada satu pemain yang ditarik oleh John Hartman. Jadi satu-satunya pemain termuda timnas. Ya, berlaga di timnas. Itu kesempatan yang luar biasa. Itu luar biasa benar. U19 main di timnas. Itu dia. Bayangkan satu orang itu. Iya. Betul. Matthew Baker. Iya, betul. Gimana Pak ngelihat performa Matthew Baker pada saat melawan Oman kemarin? Bagus sekali ya. Berapa kali dia intercept dilakukan itu buat kewalahan para pemain Oman. Iya, kan? Benar. Anak semuda itu ya. Coba bayangkan. Masih pengalaman belum banyak tapi udah diberi kesempatan ya kan. Itulah. Itu bekal itu. Mantap. Ya kan, kalau dia masih main bola sampai umur 40 aja. Nah, ya kan 21 tahun lagi. Nah, iya makanya. Itu kan paling tidak udah kelihatan banget itu. Udah kayak ya istilahnya udah kelihatan seperti pemain senior. Betul. Kalau emang ada pemain muda yang bagus ya kenapa enggak ditarik ke pemain senior? Iya kan? Kita nggak lihat umur. Betul. Iya kan? Namanya juga kualitas. Transisi kan, menjadi transisi kan. Jadi juga. Nanti yang lain akan ikut tuh. Iya. Ya. Jadi persaingan di timnas itu emang pemain yang bagus kan? Bagus, iya itu. Memang harus begitu kan? Iya. Kita banyak pemain-pemain berkualitas yang akan bersaing, siapa akan bisa menduduki tempat itu. Ya itu kita cari. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik buat kita. Iya. Dan itu bagus buat kita. Nah, di antara pemain-pemain yang kemarin, Mas, selain Matthew Baker yang paling junior lah ya, tiba-tiba ditarik oleh John Hartman karena ngelihat itu udah seperti, kalau saya ngelihat sih karena apa? Karena dikatakan bahwa kemarin J.I.J. nggak bisa ikut karena cedera kan? Iya, J.I.J. Dia mereplace itu Pak, tempatnya J.I.J. Iya. Menurut Bapak pada saat dia menggantikan posisi itu, gimana Pak? Ada ketimpangan nggak? Enggak, semua berjalan lancar. Bagus Ya? banget. Iya. Bola-bolanya mengalir, ya kan. Itu dia. Tekanan interceptnya. Ya. Bahkan support bola dari Baker itu bagus mengalir ya? Support. Artinya tidak ada alasan yang pemain muda masuk ke sini. Nggak ada. Selama punya capability, kemampuan dan skill ya. Kompeten di dalam. Dan dia bisa beradaptasi lagi. Betul, itu dia. Pemain yang lebih senior ya. Lebih senior. Iya, betul. Dan bahkan benar-benar diacungi jempol oleh para pemain yang lebih senior dari dia. Iya betul. Ini pemain yang punya kesempatan di masa yang akan datang. Bintang. Ya, pasti. Pasti. Yang lain juga harus seperti Matthew Baker pasti kan. Sekarang aja udah bintang. Unjukkan dulu. Betul. Baru bisa akan dilirik oleh coach. Betul. Posisinya udah pas di sini. Pas lah, udah. Gitu. Posisi menentukan prestasi. Nah, ya benar. Posisi menentukan prestasi. Kayak waktu ujian sekolah gitu. Benar. Oke, posisi duduk nyontek. Baik. Ya pokoknya harapan kita timnas maju ke 2030.
berangkat. Harus itu. Berangkat. Harus. Saya pesan tiket dari sekarang nggak perlu. Oh, aduh, boleh Pak. Saya ikut ya Pak. Siap. Kita naik odong-odong. Ya pokoknya punggawa timnas maju terus. Semangat. Semangat terus. Iya. Oke, 2030 Jai Ijes, Rido dan kawan-kawan harus bisa menunjukkan bahwa Garuda Di dadaku. ya bisa melegenda. Amin. Semangat.